Saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan kehidupan. Saat ini saya ingin berbicara tentang Bahtera Keselamatan, Ark of Salvation. Saudara, pernah saya naik ke kapal, namanya waktu itu kapal KM Kambuna, berlayar dari kota Manado ke Toli-Toli, kemudian ke Palu, Balikpapan, Kalimantan, ke Makassar, Sulawesi Selatan, ke Surabaya, kemudian ke Jakarta. Tujuan akhirnya adalah Jakarta. Nah, saudara, kapal yang saya naikin ini adalah suatu jenis kapal yang sangat besar ya. Jadi agak bertingkat-tingkat ya. Ada juga kapal yang lebih kecil lagi, yaitu kapal Roro yang biasanya beroperasi di Merak dan Bakahuni. Dan kemudian ada lagi yang lebih kecil lagi, yaitu kapal perintis. Kalau kapal Roro bisa muat 100 sampai 300 mobil. Kalau kapal perintis itu hanya dibatasi ya mungkin hanya puluhan ya, 10 sampai 30-an kendaraan mobil. Dan ada yang lebih kecil lagi, kita kenal dengan namanya perahu. Saudara, pernah lagi saya mengalami perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, kemudian ke Makassar, dan berakhir di Makassar ya saudara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kita perlu berdoa ya untuk kejadian yang baru-baru hari ini terjadi di Makassar. Pray for Makassar. Kita mendoakan untuk mereka yang menjadi korban bom gereja katedral di Makassar, dan kita juga mendoakan ya bagi para oknum-oknum yang menjadi mungkin paham radikal, oknum-oknum garis keras orang-orang tertentu ya. Kita mendoakan mereka biar oleh ikatan cinta kasih Tuhan mereka boleh ditarik kembali dan mereka boleh bertobat ya. Bahtera Keselamatan, Ark of Salvation. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-10, saya bacakan. Saudara-saudaraku, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan yang dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Terkadang di dalam kita menghadapi kehidupan ya, banyak orang juga mungkin akan seperti pandangan daripada perwira ini. Orang itu tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan bidangnya, karena itu kurang percaya ya. Karena kalau kita melihat Rasul Paulus adalah seorang teolog ya, dan dia memberikan suatu warning, peringatan kepada perwira bahwa perjalanan mereka akan mengalami banyak kesukaran. Tetapi perwira ini lebih percaya kepada nakoda dan jurumudi yang merupakan ahli di bidangnya. Tetapi apa yang terjadi sesuai dengan nasihat Paulus terjadi juga. Dari dalam pelayaran mereka yang tadinya aman, tenang, angin sepoi-sepoi, tiba-tiba datanglah angin timur laut, dan terjadi badai yang sangat hebat, yang sangat besar, sehingga perahu mereka dihajar sama gelombang, dan mereka dikatakan kapal ini terombang-ambing di lautan. Bahkan dikatakan 14 hari mereka diombang-ambingkan sampai tidak makan, dan muatan dari kapal ini dilemparkan ke laut ya. Dan sebagian daripada perwira dari awak-awak kapal mau menyelamatkan diri, tetapi mereka meninggal ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan keluar dari kapal itu, dan ada beberapa orang yang keluar dan akhirnya mereka meninggal. Dan saudara, di dalam ayatnya 21 dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayatnya yang ke-22 dari Kisah 27. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Kita melihat
perlindungan dari Tuhan berlaku kepada Rasul Paulus, dan Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus dan berbicara kepada Rasul Paulus, jangan takut, jangan takut. Seharusnya Rasul Paulus sudah dibebaskan, tetapi karena dia naik banding kepada Kaisar di Roma, dan akhirnya kita melihat mengalami badai yang sangat hebat di kapal ini. Nah, saudara, pernah juga saya melakukan perjalanan ya dari Jakarta menuju ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan pada penyeberangan yang kelima dari Larantuka mau ke Kupang, kurang lebih 15-16 jam lah ya di laut ya saudara, karena perjalanannya dari setengah 2 siang sampai jam 5 atau jam 6 pagi nanti di kota Kupang. Dan kemudian waktu itu saya mengalami ada suatu ombaknya sangat gede juga ya saudara. Jadi kapal itu goyangnya benar-benar ya terasa ya saudara, di tengah laut ya. Nah saudara, dikatakan luar biasa ya, sampai Rasul Paulus sampai dapat dikatakan 14 hari diombang-ambingkan, setengah bulan di laut diombang-ambingkan oleh badai ya. Dan sangat luar biasa ya. Kita aja mungkin satu semalaman aja pasti mabok ya. Bagaimana dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini? Nah saudara, Bahtera Keselamatan, Ark of Salvation. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 28, saya bacakan ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kita melihat Bahtera Keselamatan, Ark of Salvation. Tuhan Yesus adalah jurumudi yang mengemudikan suatu kapal yang besar. Dan saudara, Tuhan Yesus katakan, beritakanlah Injil Kerajaan Tuhan yang menyelamatkan seisi dunia ini. Segala kuasa di bumi dan di sorga ada padaku. Karena itu pergilah dan beritakanlah kabar baik ini, Injil keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan dikatakan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau kita melihat, kekristenan sudah sejak dari awal mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Tetapi kita melihat justru semakin banyaknya penganiayaan, semakin berkembang, Injil tersebar kemana-mana, banyak orang yang diselamatkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh kasih karunia Allah, oleh kasih karunia Tuhan, para rasul yang menjadi saksi telah berbicara tentang karya keselamatan, Injil yang tidak terbinasakan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala kuasa dikatakan telah diberikan kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia adalah Raja di atas segala raja yang akan datang kembali untuk menghakimi setiap orang di muka bumi ini, yang percaya dan yang tidak percaya. Karena itu saudara, Bahtera Keselamatan, Ark of Salvation, suatu kapal yang sangat besar yang dikemudikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan setiap orang yang masuk berada di dalam kapal ini akan terhisap, akan diselamatkan, akan menjadi bagian daripada tubuh Kristus, akan menjadi bagian daripada gereja, organisme yang hidup. Dan Tuhan Yesus adalah jurumudinya yang akan membawa kita kepada kerajaan Tuhan yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Dan saya berharap supaya saya dan saudara menjadi bagian di dalam Bahtera Keselamatan ini, Ark of Salvation. Saudara, sampai ketemu lagi, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video yang akan datang. Haleluya.